Kalau lu nanya gua, motor tahun 2017-an, 150 cc, yang bakal gua pilih kalau gua cuma punya uang 20 juta, itu, ini dia, GSX 150R. Let's review this bike. Buat motor sekarang kalau lu beli bekas di harga 20 jutaan, mungkin banyak variannya. Tapi menurut gua, lu dengerin dulu video ini, inilah beberapa alasan kenapa lu harus ambil GSX R 150. Let's go find out, bro. Bro, jadi kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Motor tahun 2017 ini merupakan motor pertama di kelasnya yang udah menggunakan teknologi keyless. Sebenarnya lu bingung kan? Gimana caranya motor 150 cc, motor laki, yaitu motor batangan gini, bisa keyless tuh gimana? Gimana buka tangkinya, gimana buka joknya. Jadi gue bakal jelasin sistem mekanismenya. Tapi pertama kita bakalan bahas ke mesinnya dulu, bro. Jadi sampai saat ini mesin 4 tak 150 cc masih terkencang tuh ya ini dengan mesin 147 cc, horsepowernya sampai 18,9 horsepower. Ini sebenarnya angka yang cukup mewah ya bahkan sampai saat ini. Apalagi dengan mesin konfigurasi overbore ini tuh nyampe 62 mm bloknya. Dan kompresi dari mesin ini tuh dimulai dari 11,5. Artinya apa? Lu harus pakai Pertamax. Tapi lu nggak harus pakai Pertamax turbo. Karena ini motor nggak sampai 12. Setahu gua kalau 12 tuh baru pakai ke Pertamax turbo. Nggak nyampe 12 ya masih bisa pakai Pertamax. Masih aman. Motor kencang, BBM, elit. Tapi tidak sulit. Dari bahas mesin, kayaknya udah nggak akan ada habisnya ya. Buat modifikasi atau standarnya. Kalau yang gue ini mesin standar, full standar. Tapi motor kan bukan cuma soal mesin. Yuk kita pindah soal desain. Salah satu kelebihan dari motor ini yaitu racy look. Bisa dilihat dari fairing depan. Dia tuh besutannya tuh si headlamp hampir nggak kelihatan. Jadi bagian sini kelihatannya kayak rem air system kayak di MotoGP. Dan bagian sini langsung membagi si anginnya. Jadi di sini langsung ke kaki langsung kebagi ke belakang. Itu pertama soal desain. Si fairingnya atau aerodinamika. Yang kedua, mundur sedikit, bagian stang. Stang motor ini bawaan orok udah under yoke. Jadi kalau dibilang pegel nggak? Ya kira-kira aja lah sendiri ya motor under yoke gimana. Itu yang kedua soal stang. Kelebihannya dari stang ini, biasanya ada beberapa motor yang DOHC, gue sebutnya DOHC aja ya. Kalau misalnya lu belok begini, tangan lu mentok ke tangki. Sedangkan motor ini enggak, aman. Jarak dari grip ke tangki masih jauh. Jadi ini masih aman banget lah. Walaupun bentuknya racy. Dari tengah, kita pindah ke tangki. Tangki ini kecil. Nah, jadi kalau bisa lu lihat, ini tuh pas banget si siluetnya antara dari kaki, tangki, dan fairing. Tapi emang ini ada ubahan. Si step kaki gua udah dibundurin. Jadi lebih kerasanya seperti underbone. Oke. Ke belakang. Ke belakang tuh si bagian spakbor. Kalau spakbor bawaannya tuh dibagi dua. Jadi spakbor yang kecil sama spakbor yang panjang kayak motor bebek. Personally, di GSX lu bakalan susah nyari motor ini secondan yang spakbornya masih full utuh. Maksudnya spakbor pendek dan spakbor panjang. Gua sendiri ada yang spakbor pendeknya. Jadi kalau spakbor pendeknya tuh masih berfungsi tapi sedikit. Tapi gue lebih pilih pakai tail tidy. Motor racing. Oke. Dan yang keempat ya bagian belakang desainnya. Lo kalau lihat tempat duduknya tuh kecil. Karena sebenarnya si tempat boncengan ini nggak dimaksudkan untuk boncengan. Walaupun ini bisa untuk boncengan. Bahkan beberapa orang yang gue bonceng bilang kalau pakai GSX ini anaknya tinggi, jadi bisa ngelihat ke depannya lebih leluasa, nggak kehalang helm kita. Itu salah satu kelebihannya. Tapi kelemahannya, joknya kecil. Itu soal keseluruhan desain GSX 150R. Dari semua kesimpulan yang gue bilang soal motor ini, dari desainnya, dari mesinnya,
gue mau bilang soal konsumsi bahan bakarnya. Jadi kalau lo dapat unit sehat, bobot lo masih ringan, manusia normal lah ya, 70-80 kalau laki-laki, konsumsi 1:45 tuh masih dapat lah. Kalau misalnya perkotaannya 1:40, itu udah pasti dapat. Karena buat badan segenut gue aja dipakai harian, masih dapat 1:38, kadang boncengan. Irit nggak tuh? Dari semua yang gue omongin soal motor ini, gue mau kasih tahu beberapa kelebihan dari motor ini dibanding motor lain. Yang pertama itu, ya mungkin lu pada tahu ya, motor ini tuh keyless. Dan keylessnya ini tuh nggak sembarangan. Keyless di GSX ini tuh beda sama Yamaha sama Honda. Kalau GSX, lu bisa masukin kode remote atau lu bisa masukin kode baru di motor lu, sama lu punya kode lamanya. Jadi kalau misalnya remote lu hilang, kalau Yamaha kan lu harus panggil teknisi buat ngerubah nomornya atau masukin nomornya lagi. Kalau di sini tuh enggak, lu bisa injek sendiri nomornya. Selama lu tahu kode lamanya. Oke, dari kilas itu kita pindah ke ringan. Ini motor enteng. Enteng banget. Dibandingin sama rival-rival sekelasnya, ini motor power to weight ratio itu paling besar. Kalau nanti gue bakal bandingin datasheetnya di bawah ya, perbandingan power to weight rasionya antara CBR, GSX, dan Yamaha R15 V3 lah. Oke, itu yang bisa gue bilang kelebihannya dari motor ini tuh yaitu ringan. Yang ketiga, gue sempat mention di TikTok gue, jadi lo bisa follow TikTok gue juga, karena di TikTok gue bakalan update lebih cepat dan sering, karena ya di TikTok lebih gampang daripada di YouTube lah ya, dan nggak harus laptop push gitu buat ngeditnya. Dan yang tadi gue bilang soal konsumsi, ini motor irit. Kelas DOHC ini irit, dengan power segitu irit. Masih dapat 140, 143, boncengan, masih mantap. Nah, tapi ini kelemahannya. Ini motor ada beberapa kelemahan yang dibilang fatal ya enggak, dibilang nggak fatal juga ya lumayan fatal. Jadi yang pertama switch coupling itu di GSX sering banget rusak. Gua nggak tahu kenapa. Mau lo ganti handle-nya, mau lo standaran, rusak. Dan kalau rusak error, switch coupling ini gue jelasin dulu. Fungsi switch coupling, kalau lo nyalain motor kopling gigi satu, biasanya kan lo tekan kopling masih bisa jalan kan, masih bisa starter lah. Kalau switch coupling lo mati, lo nggak bisa gigi satu, lo tahan kopling lo starter tuh nggak bisa, dia nggak akan mau starter. Jadi mau nggak mau lo harus lepas si switch couplingnya, dan ya udah lo starter cuma gigi netral doang. Itu salah satu kelemahan di GSX 150R, yaitu switch coupling. Dan yang kedua, komstir. Komstir tuh di GSX, di FU, GSX-S, Bandit gue nggak tahu. Itu sama masalahnya di komstir. Jadi komstirnya tuh rawan kena lah, walaupun sebenarnya dengan kilometer segini bisa dibilang wajar. Cuma karena kompetitornya pada nggak kena, yang apa ini kelemahan. Oke. Dan yang ketiga, kelemahan dari GSX R ini, si mesin. Karena mesin ini DOHC, kompresi 11,5, ini cenderung berisik. Berisiknya tuh kayak berisik padat gitu. Bukan berisik rantai keteng atau apa tuh, enggak. Tapi berisiknya berisik mesin aja gitu. Kayak namanya mesin, kalau lu dengar mesin standaran di bore up, nah kayak gitu berisiknya. Karena kan ini emang mesinnya overbore. Dan yang keempat, ini yang luar biasa. Kelemahan dari GSX R150 ini adalah kelebihan. Kelebihan jenis baut. Lo bongkar dari depan sampai belakang, lo bakal nemuin 5 jenis baut di bodinya. Jadi karena lo kebalik-balik, itu yang bikin gue pusing. Tanpa banyak cincong, kita starter aja kalian di motor. Gue bakalan ajarin cara starter motor gesek ini gimana. Sekalian gue buka tangki dan buka bagasi. Yuk, kita starter. Oke, jadi pertama lo pastiin dulu remote lo nyala dengan kedipannya cepet. Oke, tekan, putar. Udah gitu tinggal, ya starter. Cakep.
Gila bro, kayak gue lebih pengen pakai ini tuh lebih gaya gitu ala-ala GP style atau PSBK style. Ini motor bisa gue bilang suara segini tuh halus buat motor tahun 7 tahun lah. Kalau lo coba dengerin motor-motor lain di kelasnya pada udah agak-agak lepas. Kalau ini tuh mesinnya masih padat gitu. Tuh. Gila kan soal mesinnya bro. Yuk kita lanjut ke apa lagi ya? Kayaknya udah beres. Setelah gue kasih review kelebihan, kekurangan, review berkendara, jadi motor ini tuh salah satu motor yang ringan, kencang, dan irit. Dan teknologinya emang ya nggak upside down, tapi dia udah kilas. Itu yang pengen gue tekenin dari motor gesek ini. Jadi kalau lo emang mau cari unit gesek nih, setelah dari video ini, gue mau kasih tahu kabar bagusnya. Motor ini gue jual. Gue jual di harga 14 juta nego, tapi negonya nego tipis ya. Dengan ada kelemahannya tuh gini. Pajak panjang, surat lengkap. Masalahnya cuman di satu, switch kopling rusak. Yang kedua, komstir sebenarnya udah kena tapi nggak gitu parah. Jadi komstir. Yang ketiga tuh ban depan. Jadi ban depan botak tapi belum sampai serat gitu. Kalau dia bilang bisa dipakai nggak bisa, cuman bagusnya kalau lu udah beli, lu ganti aja bannya. Jadi itu aja 3 kelemahan dari motor ini, yaitu komstir, switch kopling, dan ban depan yang udah minta ganti. Harganya berapa? Kayak yang gue bilang tadi 14 juta nego. Gua lokasinya di Bandung, Batu Nunggal. Kalau misalnya lu mau cek unit, lu boleh komen di YouTube gua. Nanti gue bakalan reach lu lewat YouTube atau lewat WA. Nanti WA gue taruh aja di deskripsi lah. Gitu aja buat review gue kali ini dari Suzuki Gesek R150. Misalnya ini motor belum laku, mungkin gue bakalan bikin 1 kali San Mori pakai motor ini. Gue bikin vlognya juga. Jadi lo bisa ngerasain gimana sih rasanya riding experience kalau pakai Gesek ini. Oke, thank you aja buat lo semua yang udah nonton, yang dari awal sampai akhir nggak di skip. Lo udah like, wah itu luar biasa sih. Jadi gue jual motor ini bukan karena jelek, tapi gue berencana nikah sama cewek gue. You are? Yeah. I'm man. Jadi gue mau cari modal, gue beli motor, gue jelasin plus minusnya, gue jual jujur aja. Bantu subscribe juga YouTube ini supaya gue bisa makin berkembang. Siapa tahu setelah nikah gue jadi punya zetek dan nikah. Oke, thank you, keep healthy and gas bro. Motor udah enak, udah dipanasin, tinggal kita bawa keliling-liling bro. Oke, langsung aja komen kalau lo tertarik sama gesek rawatan gua. See you bro.